Alhamdulillah. Intermezzo dulu. Ini adik-adik yang mahasiswa gitu kan. Hidup itu kontrak dengan Allah. In ahsantum ahsantum. Barang siapa yang berbuat baik, semuanya dia berbuat baik buat siapa? Diri sendiri. Saya ini bukan orang yang kaya, tapi alhamdulillah banyak negara saya sudah datangin. Kenapa? Ketika saya mengajar all out, saya yakin Allah melihat saya. Jadi yang tadi pagi kita pelajari itu sebetulnya satu poin besar, membangun rasa kebersamaan dengan Allah. Itu pondasi satu takwa. Ada redaksi Al-Quran sangat simpel sekali menggambarkan takwa. Oke, Bapak Ibu, anak-anak semua ya, ikutin saya. Ini hadis Rasulullah SAW. Tangannya ditaruh di dada. Ikutin, ini Nabi yang melakukan. Sebagaimana tadi saya memberikan contoh minum. Berapa kali tadi? Nabi pun melakukan hal itu. Ikutin saya. At-taqwa ha-huna. At-taqwa ha-huna. At-taqwa ha-huna. Berapa kali tadi? Rasulullah SAW mengajarkan itu. Orang tahu salat itu menghadap Allah, tapi orang belum tentu merasa menghadap Allah. Orang tahu alhamdulillah, lafaznya bisa, segala puji milik Allah, tapi belum tentu merasakan memang segala pujian milik Allah, dan saya tidak punya setitik pujian pun. Orang tahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tahu itu di sini, tapi belum tentu dia merasakan Allah Maha Besar. Mentransfer dari kognitif kepada afektif, dari cognition kepada affection, itu prosesnya butuh satu, paradigma tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ini sudah saya ajarkan dari pagi sampai sore. Apakah tauhid rububiyah? Ketika kita melihat sesuatu, mata kita melihat sesuatu, hati pikiran kita yang mencipta sesuatu itu. Mata kita melihat sesuatu, hati dan pikiran kita merasakan yang mengatur sesuatu itu. Tadi pagi sudah saya praktekkan dengan tisu yang saya robek, kemudian saya satukan di dalam bahasa Arab, wahid, satukan menjadi satu. Itulah tauhid. Maksudnya apa? Alam semesta serta sisinya yang begitu banyak. Ada matahari, ada bulan, di bumi ada manusia, ya, ada binatang, ada anggota DPR, ada presiden, gitu kan. Ada macam-macam lah binatangnya kan. Kok ketawa sih? Subhanallah. Itu orang-orang sehat semua, Pak. Oh ya. Jadi kalau di scan hatinya sehat, kepalanya sehat. Kenapa? Karena hatinya nggak pernah dipakai, maaf, kepalanya nggak pernah dipakai, otaknya gitu. Nah, ini direkam nih. Satukan. Ini proses tauhid, proses tauhid menjadi satu. Rabbun artinya dikaitkan dengan alam semesta. Rabbun adalah yang mencipta alam. Rabbun adalah yang memiliki alam. Rabbun adalah yang mengatur alam. Itulah Tuhan yang dibahasa Indonesiakan. Menjadikan satu tauhid rububiyah. Jadi kalau Anda melihat makanan adalah makanan, Anda belum bertauhid rububiyah. Maka la ilaha illallah kalimat atau kalimatun thayyibah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, tahu nggak kalimat ikhlas itu apa? Saya kasih hadiah nih, nggak ada di toko buku nih. Ayo hadiah. Masa hadiahnya umroh kegedean?
Ayo, saya kasih dua. Ini nggak ada di buku, nggak ada ini. Kalaupun Anda beli harusnya ke saya, nggak ada yang jual. Udah nyerah? Kalimat ikhlas adalah la ilaha. Nah, itu kalimat ikhlas. Allahu Akbar. Tunggu dulu. Apakah khalaso dalam bahasa Indonesia? Khalaso artinya melepaskan. Jadi kalau kita ini buah kelapa, kita mau ngambil minyaknya, yang pertama kali kita lepas apa? Apa? Sabut kelapa. Kelihatanlah batok, betul? Batok dikeluarkan, kelihatanlah kulit yang coklat, betul? Dilepaskan. Melepaskan itu khalasa. Ada anak baru masuk ke Mesir. Habis itu kalau senior dipanggil kakak di sana. Kak, apaan? Di sini enaknya naik bus. Kenapa? Enggak bayar. Astagfirullahaladzim. Bayarlah. Tadi saya naik bus. Terus kondektur bilang, khalas tak? Saya pikir ikhlas naik. Ikhlas. Saya ikhlas. Maksudnya itu nanti ditagih, udah bayar belum? Mau ikhlas gitu. Maksudnya Anda punya kewajiban memberikan uang dan dia memberikan jasa tumpangan. Anda naik, khalas, Anda apakah sudah melepaskan kewajiban Anda? Kalau sudah, khalas, selesai sudah. Anda sudah melepaskan. Ini akar bahasa. Maka ada kata-kata redaksi Al-Quran mukhlishina lahud. Itu maksudnya apa? Anda ngelihat terjemahnya. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah Anda melepaskan ketergantungan dari makhluk dan Anda ikat ketergantungan pada Khalik. Melepaskan ini namanya ikhlas. Yang kita tahu, religion understanding by culture, pemahaman agama yang dibentuk oleh budaya. Anda sedekah, tuh lihat saya tuh sedekah, berarti dia tidak ikhlas karena mengharapkan pujian dari manusia. Maka pemahaman religion understanding by Al-Quran and Hadis design, pemahaman yang dibentuk oleh Al-Quran dan Hadis, saya melakukan ini because of Allah, melepaskan, bukan karena manusia. Selama Anda berdiri di atas tanah, selama itu tidak ketahuan Anda bisa berenang atau tidak. Selama Anda berinteraksi dengan orang baik, tidak ketahuan Anda baik atau tidak. Tapi ketika berinteraksi dengan orang yang tidak baik, baru ketahuan Anda baik atau tidak. Kalau kita, bapak-bapak, kebetulan istri Anda lagi baik-baiknya, bermesraan, biasa aja. Ibu-ibu juga gitu, pas suami Anda baik-baik saja. Ini jangan mikirnya enggak. Ya bermesraan lah. Tapi ketika pasangan hidup Anda bikin kesel dan Anda ikut kesel, semua orang juga bisa begitu. Jangankan manusia, binatang pun begitu. Betul nggak? Ada kucing Anda injek, pasti digigit, betul nggak? Wow, begitu, kira-kira gitu. Nah, kenapa? Lihat, ketika orang itu benturan dengan manusia, dia ikhlaskan ada Allah. Dia mengharapkan Allah. Kalaupun balas hasbi Allah, aku plus Allah sama dengan cukup. Dia lepaskan dari makhluk, dia Allahus Samad, bergantung pada Allah. Itu kacamata tauhid rububiyah. Maka la ilaha itu kalimat ikhlas, melepaskan ketergantungan hati dan pikiran kita dari makhluk, mengikat diri kepada Khalik. Terakhir saya di laut, redaksi Al-Quran, gunung, Allah maksudnya, ombak itu kadzulal, bahasa Indonesianya laksana bukit. Dulu saya nggak ngerti. Saya mengerti ketika tahun 92 di tengah laut. 92. Ini kapal, ombaknya di atas kapal. Bom,
Karena saya lagi tidur, saya ikat badan saya. Karena lagi nggak punya duit, jadi naik kapalnya yang paling murah, nggak dapat kursi, nggak dapat tempat, jadi di luar. Di atas saya ikat badan saya, namanya juga orang miskin gitu kan. Saya ikat, wah, Allahu Akbar, ketakutan. Pada takut ngapa sih? Hujan aja ditakutin hujan. Pas saya lihat bukan hujan, tenang ombak, bang. Allahu Akbar, gantian. Itu. Saya ingat sekali, Shak de Koshas, bahasa Perancis artinya sleeping bed. Itu saya ikat karena di atas itu bendera kata-kata saya ikat situ. Kalau siang jangan di situ, panas minta ampun. Ini di Laut Merah. Nah kemarin saya di Mentawai naik sampan kecil gini nih, ya duduk tahiyat akhir lah gitu, miring dikit. Subhanallah, ombaknya, kalau saya udah biasa. Yang baru pertama kali, sehebat apapun Anda pasti ikhlas. Maksudnya apa? Tidak bisa depend on your skill. Anda ngandelin Anda bisa jago berenang, nggak bisa. Walaupun jago berenang, kalau nyemplung mati, itu pasti mati. Kalau ombaknya besar, itu tidak ada apa-apanya dibanding bisa gunube. Jadi gambaran Al-Quran menerangkan ikhlas itu seperti itu. Ketika kapal kanan kiri semuanya gunung-gunung dari ombak, orang mengharap apa lagi? Mukhlishina lahuddin, dia hanya pasrah, ya Allah. Apa yang diandalkan? Nggak ada lagi. Mati di depan mata. Jadi ada teman ikut tuh, nggak mau ikut lagi, nggak mau di terakhir ya. Ada tim saya laki-laki semua bawa ke Sapudai, 40 jam lebih jalan kaki. Ustaz Arifin, kita nunggu di sini aja lah, seminggu baru istirahat, kita balik lagi. Kalau balik lagi kan 40 jam lagi jalan kaki. Saya lagi zikir, saya sholat, saya zikir, saya sholat. Dalam hati saya terobos terus sampai laut. Ternyata sampai Sagulube. Di Sagulube itu laut yang paling mengerikan karena banyak orang wafat di situ. Pertama kali kaki saya menginjak di Sagulube, di daerah itu 4 ustadz meninggal dunia semua. Tapi kalau antum ke Mentawai aman, tenang, aman. Nggak ketakutan lagi saya. Karena ombaknya dahsyat. Akhirnya saya sampai Sagulube. Itu setiap berapa detik, bam. Jadi ada tebing yang tinggi banget, itu dihantam ombak, boom, dan tidak ada kapal di situ. Sampai harus di daratan, saking besarnya ombak. Kalau pantai masih ada kapal-kapal berarti ombaknya kecil. Tapi kalau tidak ada sama sekali, akhirnya kita naik. Karena daripada jalan 42 jam, motong 3 jam. Lebih enak mana? Motong 3 jam plus mati. Spekulasi, mau ikut, ya udahlah. Lihat cuaca habis sholat subuh, ayo jalan, ayo, udah sholat subuh, didorong, naik, bung, cepet. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya mah gitu aja di belakang pada nangis, saya nggak tahu dia nangis. Kenapa? Itulah melepaskan ketergantungan ke siapa lagi kalau bukan ke Allah. Anda andalkan harta juga nggak ada, fisik Anda bisa berenang juga tidak. Maka kalimatul ikhlas, la ilaha, nggak ada lagi kita agungkan, kita besarkan. Anda bersandar ke siapa lagi? Allahus Samad, hanya Allah, itulah ikhlas. Bergantung, mengikat diri Anda, bersandar hanya kepada Allah. Paradigma ikhlas adalah ketika Anda melihat materi, kembalikan kepada Khalik, karena kejadian ini karena dari yang Maha Khalik itu maksudnya. Jadi ikhlas itu kalau Anda naik mobil tidak berzikir Bismillahirrahmanirrahim, berarti naik mobilnya tidak ikhlas. Kenapa? Karena Anda mengandalkan skill Anda bisa nyetir mobil Anda yang bagus, tapi itu tidak jaminan Anda aman. Betul? Bisa saja ada truk yang ngantuk nabrak. Maka ikhlas itu adalah titik nol, titik ketidakberdayaan. Bahasa yang lain, la haula wala.
Tapi kalimat ikhlas hanya satu, la ilaha. Jadi jangan sampai kalimat ikhlas apaan harus tahu, yaitu la ilaha, tidak ada titik nol. Salat harus mencapai titik nol, dan titik nol itulah kekuatan yang dahsyat, dahsyatnya luar biasa. Anda menjadi tough, dihina, dicaci maki, tough. Sakit hati iya, karena kita bukan malaikat, tapi Anda tough, kuat. Subhanallah. Saya jalan kemarin, jalan kaki, anak-anak muda semua, umur ya paling banter 30, pokoknya 25 ke atas lah, 25-30. Saya udah setengah abad lebih kan gitu, dikit lagi mati ini, kan 60-an ya. Sudah di depan ini persis jauh banget. Antum kuat dari mana? Enggak, karena saya melangkah itu dengan kalimat ikhlas. Naik turun gunung 30 jam nggak ada capeknya, karena Anda berjalan dengan kalimat ikhlas. Ini saya ajarkan. Jadi kalau Anda jalan perjalanan jauh, titik nol harus dapat. Ketika dapat titik nol, disitulah kekuatan yang tidak terbatas. Kalau orang jalan, wah jauh banget ya, tambah capek Anda. Ya kalau saya jalan, la ilaha illallah, la terus 40 jam melewati sungai, ada 23 sungai. Bagi sungai segini-segini. Tapi kalian kalau ke sana cari yang aman ya, nanti saya atur ya. Enggak mau Ustaz, belum merit. Mau berjuang ya. Jadi kekuatan itu dari siapa? Dari Allah. Nggak bisa diakalkan. Nggak bisa diakalkan. Dikepung pakai pedang, mau dibunuh. Hasbunallah, hasbunallah. Maka titik nol itu adalah titik dahsyat. Tadi saya kasih gelas 2, betul? Yang tadi gelas isi, yang satu gelas kosong. Kebanyakan orang berzikir dengan gelas isi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi dia merasa saya orang hebat, saya pintar, saya kuat, maka dia penuh. Maka tidak ada kekuatan dari Allah. Mau diisi apa orang itu? Tapi Anda titik nol, gelas tidak ada sama sekali. Allah Maha Besar, saya Maha Kecil. Segala puji milik Allah. Saya punya setitik pujian pun tidak punya. Yang tadi gelas, ingat? Itu titik nol. Hati itu Allah tahu. Ya. Allah tidak melihat ila suwarikum wala ila ajsamikum. Tapi Allah melihat hati kita. Allah tidak melihat fisik kita, tidak melihat lafaz kita, tapi melihat hati. Orang lafaznya subhanallah, alhamdulillah, Allah berlakbar. Tapi hatinya dilihat oleh Allah, tidak ada apa-apa. Maka kekuatannya adalah titik nol. Bagaimana menumbuhkan titik nol? Itulah disebut dengan khusyuk. Merasa kecil di hadapan yang maha besar, merasa tidak terpuji, setitik pujian pun tidak punya di hadapan yang maha maha hina, nista, banyak dosa di hadapan yang maha itu titik yang disebut dengan khusyuk. Kebanyakan kita merasa benar. Yang disalahin faktor eksternal. Ini tadi saya sudah kasih pelajaran buat anak-anak. Nabi Adam diciptakan, disuruh sujud, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Perhatikan. Aba wastakbar. Tiba-tiba setan dikeluarkan dari surga. Kemudian setan menggoda Nabi Adam. Please, itu pohon akan menjadi malaikat kamu. Kamu akan kekal, makan buah itu Anda kekal di surga. Kisahnya gitu kan? Wah, dia qasam bersumpah. Swear Adam, swear gitu. Bener, ini bener. Makan, akhirnya mendekat. Padahal Al-Quran mengatakan jangan dekat, menyentuh. Setelah menyentuh dia metik, betul? Falamma dhaqa barat lahum sawatuhuma.
Ketika dia merasakan, akhirnya ditanggalkan pakaian, akhirnya diusir dari. Ini gara-gara siapa? Setan. Itulah yang salah. Itu gara-gara diri sendiri. Titik nolnya hilang. Ketika Anda menyalahkan orang lain, Anda tidak punya titik nol. Lu kalau gara-gara setan, maka Nabi Adam doanya gini, ya Allah, gara-gara setan gitu. Padahal dari Adam dan Hawa mengatakan Rabbana zalamna, itu titik nol, kami yang salah ya Allah. Itu zikir yang dahsyat. Ya begitu juga Nabi Yunus tidak menyalahkan ikan, bukan ikan hiu, ikan paus, bukan hiu. Gimana mau nelennya, seret gitu. Dikunyah, kalau hiu mah dikunyah. Kan paus bukan hiu. Subhanallah. Di dalam perut ikan paus, dia tidak menyalahkan ikan paus, ya Allah, gara-gara yang paus saya jadi susah. Enggak, inni kuntu titik nol. Sekarang bagaimana menumbuhkan titik nol dalam kehidupan kita sehari? Itu menumbuhkan bahasa yang lain, menumbuhkan rasa khusyuk dalam kehidupan sehari-hari. Pakai analogi terbalik. Ini diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengatakan satu kalimat dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang paham alhamdulillah, yang nggak paham mau diapain? Pelan-pelan. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha ilal marda. Kesehatan itu adalah mahkota di kepala orang yang sehat. Yang mampu melihat mahkota itu hanyalah orang sakit. Anda semua, kita semua sehat alhamdulillah. Tapi yang melihat, ya Allah kamu bisa ikut kajian, saya nggak bisa, lagi sakit, enak ya. Dia melihat mahkota di kepala kita. Sementara orang sehat tidak bisa melihat itu. Maka dibalik, supaya Anda merasakan syukur nikmat sehat, bayangkan Anda dalam keadaan sakit. Padahal dalam keadaan dibalik ini sampai titik nol. Kita makan, kita minum, betul? Kalau Anda ya Allah alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah, ini dari Engkau, belum sampai titik nol. Bagaimana caranya Ustaz? Bayangkan Anda tidak makan, tidak minum, tidak ada makanan, tidak. Walaupun realitanya ada makan dan rasa di balik itulah Anda akan merasakan ya Allah la haula wala quwwata illa billah. Waktu saya ke Sakudai, air segini dibagi 7 orang. Kita kehausan, kering, gak ada air, kering. Gantian, jangan banyak-banyak mau minum, habis dikit-dikit aja. Saya buka kartu, saya kan pimpinan. Ketika giliran saya, udah. Padahal saya nggak minum. Yang penting tim dulu. Subhanallah. Anda merasakan air ini ketika haus baru terasa. Waktu itu saya tahun 80. Waktu itu saya di padang pasir di 89. Hidup di padang pasir. Betul-betul kering kerontang. Saya bilang sama teman saya, mandi bisa gak? Bisa mandi Arifin, nanti hari Jumat. Nunggu hari Jumat? Iya, tenang mandi itu. Nunggu Jumat, besok lusa dong. Itu udah modern, pakai plaster. 1 ember, mandi 1 ember. Itu Vin, mandi 1 ember, mandi gimana ini? Itu air kita siram, itu dialirkan lagi, disaring. Buat minum hewan ternak. Belum kelar, belum kelar ngomongnya. Buat minum. Anda sekarang ada air berlimpah. Anda bersyukur ya Allah alhamdulillah. Nggak cukup, dibalik. Kalau Anda tidak ada air, bagaimana Anda bisa merasakannya? Baru Anda lebih dahsyat. Itu titik nol. Ini yang ngajarin berbalik siapa? Allah yang ngajarin. Ini pakai dalil ini. Subhanallah. Kalau tidak seperti itu, tidak akan merasakan titik nol. Allah SWT.
Ini tadi saya sudah ajarkan ke anak-anaknya. Qul ara'aytum in ja'ala Allah 'alaikum lail sarmadan ila yaumil qiyamah. Kalau dijadikan setiap hari itu malam terus sampai hari kiamat, kira-kira pada mati nggak? Mati. Siapa lagi kalau bukan Allah? Dibalik lagi, coba Anda berpikir, qul ara'aytum in ja'ala Allah 'alaikum an-nar sarmadan ila yaumil qiyamah, dijadikan siang terus sampai hari kiamat. Subhanallah. Terasanya enak gak? Bisa mati kita. Betul gak? Realitanya ada siang ada malam gak? Realitanya ada. Ini dibalik supaya kita merasakan nikmat Allah. Saya diundang. Waktu itu diundang ke Boston untuk ngisi konferensi di Amerika. Kemudian saya diundang lagi ke Ottawa. Terus diundang lagi ke Toronto. Akhirnya saya diundang ke Edmonton. Edmonton itu kalau lagi dingin minus 40 derajat Celcius. Minus 40 derajat Celcius. Kalau Anda tuh kupingnya nggak ditutup, tol hilang kupingnya. Udah kayak kerupuk. Itu gelap ya boy. Itu benua Amerika di bagian utara. Itu semua salju semua. Dalam hati saya, Masya Allah, enak banget di Bogor, kan gitu. Anda nikmat sini nggak terasa nikmat. Coba bayangkan ini padang Sahara ataupun salju semua, baru terasa ya Allah nikmatnya. Begitu maksud saya. Walaupun realitanya kita di Bogor, gitu. Jangan pura-pura, ke Edmonton. Sampai ngajar Ustaz Arifin, saya nggak ngomong begitu. Bayangkan kebalikannya. Itu yang ngajarkan siapa? Jadi yang kita lihat adalah paradigmanya, kerangkanya, approach-nya, pendekatannya. Ini kan calon guru, betul nggak? Anda cara ngajarinya Al-Quran tuh begini, cara mengajarkannya. Ini diajarkan oleh Allah. Ini titik nol. Bayangkan kalau semuanya siang terus, kita susah nggak? Kalau malam terus susah? Susah, tidak berdaya. Nggak enak banget. Pokoknya serba nggak enak lah. Nggak ada hijaunya, semua putih. Pakai jaket, pakai ini, dinginnya luar biasa. Nggak bisa pakai sepatu biasa, sepatunya khusus. Yang 20 derajat Celcius minus ya, yang minus 20 ada, yang minus 40 beda-beda, yang minus 10 ada, beda-beda. Saya juga baru tahu karena diundang ke sana. Subhanallah. Bapak-bapak ibu, bukan berarti saya jalan-jalan, ini diundang. Kalau jalan-jalan kan punya duit. Ini diundang, alhamdulillah. Itu hadiah dari Allah gara-gara saya lama di hutan. Ini siang mulu, ya. Ini malam terus. Sama. Ini kan redaksi Al-Quran. Qul ara'aytum. Kalau ara'aytum itu disuruh mikir kita. Kalimat ara'aytum disuruh berpikir. In asbaha ma'akum ghauran. Ini kan redaksi. Coba sumber air jadi kering habis, padahal ada air. Tidak ada air, susah nggak? Susah. Subhanallah. Susahnya minta ampun. Sebaliknya, ini waktu saya masuk kekeringan, waduh, ketemu air itu, awal-awal saya pakai ransel. Orang yang belum pernah bawa botol air mineral, saya bawa satu aja. Habis itu saya isi di sungai. Ini orang-orang yang baru pertama kali ke hutan. Antum minum air sungai? Iya, dalam hati saya, ntar juga minum, pasti. Kalau nggak mati. Lama-lama udah habis kan? Habis, nggak ada air lagi. Pas minum, saya minum. Nggak apa-apa terserah, matiin deh. Ya aus juga sih. Nah kan, nggak ada lagi air. Emang kita minumnya di sungai. Subhanallah. Kebayang kalau tidak ada air. Lama-lama kita masuk daerah yang tidak ada sungai, kehausan semua kehausan. Ini dibagi 7. Semua. Ketika ketemu pohon kelapa, ada kelapa itu seperti ingat emas. Allahu Akbar. Itu. Ya kalau udah giliran minum. Udah. Padahal saya nggak minum, biar mereka dulu. Tapi Allah tahu, malah kita diberikan kekuatan lebih.
Subhanallah, ini susah diakalkan. Ingat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, betul kan? Halo, ketika perang dengan Jalut, betul? Halo, iya aja nih. Belajar nggak? Betul nggak? Perang, kata Allah jangan minum, kan gitu. Yang minum malah kalah. Oke, saya tidak bahas itu. Apakah kering? Tidak, ini kan hanya in asbaha ma'hum, in apabila kan. Betul nggak? In apabila. Tapi jadi dibayangkan dibalikin. Subhanallah. Anda punya istri, punya suami, punya anak. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Belum sampai titik nol. Bayangkan apabila anak Anda meninggal dunia. Gimana nggak nangis? Itu maksudnya, walaupun anak itu ada. Anda pulang, Anda cium. Ini kan wajah-wajah punya cucu nih. Wajah tua, gitu kan? Jadi Anda cium cucu, Masya Allah ya Allah. Allah Akbar. Cucu Anda bingung. Karena di otak Anda balik. Suara. Ini supaya sampai titik nol. Ini subur, ini terbakar. Ini dalam keadaan sakit. Jadi saya tadi cerita, sebelum COVID-19 saya jadi imam di New York. Saya sakit, udah orang-orang bilang meninggal semua. Sampai jemaah-jemaah di Indonesia, Ustaz Arifin meninggal. Saya juga nungguin malaikat Israel. Allah, la ilaha illallah. Mana malaikat Israel? La ilaha. Saya tungguin. Nah, kalau ketemu nggak ketemu ente sekarang, betul nggak? Mulai ceritanya, alhamdulillah. Anda sehat, betul. Anda ya Allah alhamdulillah sehat. Nggak nonjok, nggak sampai titik nol. Balik. Apabila sakit udah seperti ini, apa yang diharapkan? Itu maksudnya. Yang kita lihat approach-nya dari Al-Quran. Bagaimana cara menumbuhkan titik nol. Dengan analogi kita terbalik. Realitanya kita sehat. Itu maksud saya. Kalau nggak dibalik susah. Sakit, bla bla bla. Kalau udah begini apa lagi? Tapi kalau habit of mind Anda tauhid dengan tauhid rububiyah, Allah akan keluar Allah. Oke, ini bukan pamer, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Ada si X telepon malam-malam, Pak Ustaz nangis, tolong anak saya Pak Ustaz. Ada apa? Anak saya ditangkap polisi karena narkoba. Akhirnya saya datang. Suka cerita, panjang lah ceritanya. Kita jadi ATM gitu kan, bayar ini bayar itu. Selesai. Pak Ustaz, anak saya supaya benar gimana? Ya kita didik. Saya punya ide, katanya orang tuanya. Apa? Bawa aja ke Mentawai, ke hutan, biar jaringan dengan penjual narkobanya udah putus. Oh gitu. Ayo, bayar sendiri. Ya kita bayarin lah. Tapi saya tidak mau, dalam hati saya udah ikut aja. Selama perjalanan saya tidak pernah ceramah. Dia ngeliatin aja, rambutnya gondrong. Jalan 40 jam. Di hutan kita tidur. Kalau itu di hutan kan kita dengar jangkrik, betul nggak? Kalau di sana tuh suara-suara gitu. Setiap detik. Gitu. Itu di hutan. Mau nyoba ikut saya, yuk. Nah. Kalau ada monyet yang ini panjang yang hitam itu kan, kalau kita ke zoo, ke mana? Kebun binatang itu pasti kita dengar itu kayak gitu, persis. Tidur pagi-pagi dia ngomong gini, Ustaz Arifin, ya, ane mau ikut antum. Ngapain maksudnya? Ajarin saya tidurnya kayak antum. Maksudnya? Ente jangan ngeledek saya kan ngorok. Bukan Ustaz. Ini di sungai. Tidurnya kita tepi sungai. Antum tidur itu zikir Ustaz. Saya nggak bisa tidur. Ente ngarang. Yang satu lagi ngomong,
Bener Ustaz, yang lain orang bener. Itu gimana? Saya juga kagak tahu. Nanti Anda posisi seperti ini, yang keluar adalah yang dimasuk di dalam hati dan pikiran Anda. Subhanallah. Saya bilang yang benar, demi Allah Ustaz, gimana saya tidur tuh sambil zikir sambil baca Quran, gimana ceritanya? Saya tidak tahu. Yang setahu saya kalau saya jalan ngeliat, Masya Allah, Subhanallah, Allah berserah semua. Itu di dalam hati saya setiap saat melihat sesuatu. Itu coba Anda pikir. Saya sendiri nggak tahu. Istri saya juga nanya. Kalau tidur baca Quran, kagak baca Quran, gue tidur baca Quran gimana ceritanya? Gitu. Ingat hafalan iya. Jadi kalau sambil jalan, apa ya? Wah lupa nih. Dah lengkap dulu, lupa. Ya enggak usah. Alhamdulillah bisa lebay gitu. Subhanallah. Ketika kita seperti ini, yang keluar yang ada di pikiran kita. Persis ayah kandung saya wafat. Sebelum wafat 1 tahun 7 bulan tidak kenal apa-apa, namanya lupa. Pak ini siapa enggak? Bapak namanya siapa? Lupa semua. Hanya Quran tok. Quran doang yang keluar. Quran enggak lupa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Tuh hafal semua. Yang ini kagak ada suaranya. Jadi gitu Mas. Ente ada suaranya. Quran itu dijaga, maka ketika Anda zikir, Anda dijaga. Ihfazillah, jagalah Allah. Ihfazka, Allah akan menjaga Anda. Ihfazillah, jagalah Allah. Tajiduhu tujahaka, maka engkau akan mendapatkan Allah di depan Anda. Hadis Rasulullah SAW. Jagalah Allah, maka Allah menjaga Anda. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di depan Anda. Itu hadis. Subhanallah. Gimana menjaga? Pertama, aturan-aturan, jangan sampai ada maksiat. Nih adik-adik ini, please jaga diri Anda dari maksiat. Subhanallah. Yang kedua, jagalah Allah, selalu berzikir. Maka supaya tumbuh titik nol, bayangkan Anda tidak bisa apa-apa lagi. Maka itu harus merasakan titik nol yang tidak ada tandingannya adalah hanya satu. Dan itu diterangkan di dalam Al-Quran sebagai pondasi kedua khusyuk. Apa itu? Kematian. Gak ada lagi. Bukan sakit, bukan kekeringan, bukan tidak ada harta, mati. Maka itu redaksi Al-Quran diterjemahkan di dalam bahasa terjemahan banyak salah. Contohnya, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat dan sabar itu satu kesatuan, tidak boleh dilepaskan. Itu berat kecuali yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Hanya 2 pondasi. 1, 2. Apa? Pertama, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia salat itu yakin sedang bertemu. Bentuknya annahum mulaqu, bahwasanya mereka dalam keadaan bertemu. Mulaqu rabbihim, bertemu dengan Tuhan. Jadi salat itu harus ada rasa bersama. Maka dibangun rasa bersama Allah di luar salat. Itu poin pertama, dan itu sudah saya terangkan dari pagi sampai sore. Bangunlah rasa bersama Allah di luar salat. Melihat tubuh Anda. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Diterjemahin, dan mereka akan kembali kepada Tuhan. Kok ada kata-kata akan? Bahasa Arabnya nggak ada akan. Ana jalisun, antum jalisuna, nahnu jalisuna. Saya sedang duduk, betul nggak? Kita semua sedang duduk. Kalau raji'un itu bukan akan. Bahasa yang lain, OTW mati. OTW mati, betul nggak? Yang ngerti bahasa Arab kan? Jadi ketika kita sholat itu, kita ini dalam perjalanan kepada kematian. Maka ketika Anda ingat mati, titik nol yang dahsyat, maka tidak boleh hilang 1 hari pun kecuali ingat kematian. Itu yang saya lakukan.
Bapak Ibu cinta Allah SWT, dulu awal-awal saya ya baru nikah kan, gimana supaya anak saya, istri saya semua hafal nih, caranya gimana nih, minimal hafal zikir ini, hafal zikir ini. Kecuali istri saya backgroundnya pondok pesantren kan enggak. Akhirnya saya bikin zikiran, kemudian saya print, zikiran udah saya eliminating, zikiran supaya hati itu bersih. Eliminating taruh di kamar, di ruang tamu, di mobil, di dapur. Pengingat, udah hafal baru kasih orang, mau nggak nih? Zikiran apa lagi? Zikiran apa lagi? Ini hanya sarana untuk supaya kita menguasai. Hanya sarana, betul nggak? Subhanallah. Orang yang sholatnya khusyuk ini harus begini. Saya dalam perjalanan kepada kematian. Ini gambar apa nih? Apa? Kita ngeliat apa tadi? Makam, kuburan, betul. Jadi sholat itu begini. Selama Anda tidak wa'annahum ila raji'un, tidak merasakan adanya kematian, selama itu tidak akan khusyuk sampai kapanpun. Karena khusyuk titik nol. Maka itu sudah lama, sudah bertahun-tahun, bapak-bapak, ibu perhatikan, ini adalah kain kafan. Kalau sholat selalu saya pakai kain kafan hanya untuk memudahkan. Memudahkan apa? Sampai titik nol. Tadi saya ditanya Ustaz Syahrul, mana Ustaz Syahrul? Ustaz berapa lama kalau latihan? Saya mau jawab jujur, takut ketakutan. Saya ya udah 2 hari aja lah. Karena besok pagi habis sholat subuh saya ngisi, langsung saya harus jalan. Saya bilang ke Pak Dwi, ini kalau saya setting dengan saya ini bisa segini banyak, bisa beberapa hari. Kenapa? Karena saya kejam, pedesnya level 5. Maksudnya gimana? Setiap orang saya bikin gladiresik kematian. Berarti setiap orang harus saya kubur hidup-hidup. Kok hal-hal? Emang itu yang saya lakukan. Kalau orang meninggal diapain? Orang meninggal dunia diapain? Hah? Ya jangan dikubur dulu, dimandi. Kubur orang meninggal, dikubur, dimandi. Habis itu baru dikubur langsung, kucing kali, dikubur. Ya dikubur, tapi kan ini pakai proses, betul nggak? Ini adanya di sini. Kita pasti akan dimandikan, kita pasti akan dikafani, kita pasti akan di ini pasti, tetapi ilmu ini adanya di sini. Saya ingin ilmunya ada di sini. Gimana? Praktek. Jadi awal-awal saya di Indonesia saya bikin praktek, panitanya nggak ada yang mau. Akhirnya saya macul sendiri, keringetan. Habis itu saya mau dikubur, nggak ada yang mau. Ada 100 orang, paling ada 20 orang, 10 orang. Besoknya pulang ke Jakarta kumpul. Saya bilang yang tidak ikut dikubur lebih hebat daripada yang ikut dikubur. Kok gitu Ustaz? Karena yang tidak mau ikut dikubur ngomongnya gini, cuman pura-pura, saya mau yang beneran. Ngerti gak ente? Anda takut tetap dikubur. Tiada hari tanpa ingat kematian. Mau makan, ingat Allah, harus ingat mati. Allahumma barik lana rozak tanah engkau berikan berarti ma'iyatullah, saya dengan Allah. Ujungnya waqina azab, berarti ingat mati. Anak pertama sekarang udah kuliah, sekarang posisinya ada di Vietnam ngajar. Waktu masih SD belajar, hafalannya dari PAUD TK udah hafal, tapi belum saya translate. Allahumma barik lana belum saya translate. Apa artinya Pak? Makasih Allah udah kasih makan. Gitu artinya. Oh iya gitu. Allahumma barik lana itu artinya. Padahal nggak begitu.
Sudah mulai kelas 1 SD saya terjemahin. Nah, terjemahannya sebenarnya begini. Ya Allah, berkahilah makanan yang kau berikan. Berkah apa sih, Pak? Nanya lagi. Wajar nanya. Berkah itu lebih dicintai Allah. Ujungnya saya terjemahin, wa qina adzabannar. Jauhilah dari api neraka. Kontan anak saya nanya, kok orang Islam mau makan ingat mati? Emang gitu, nak? Ini makanan menyebabkan api neraka enggak? Itu caranya. Dan saya sudah mengajarkan kepada Bapak Ibu semua supaya di dalam diri kita penuh dengan kekuatan takwa, fa'alhamaha fujuraha, maka makanan dan minuman harus dengan nama-nama Allah. Tolong dipraktekkan. Jangan doa minimalis, bismillah, alhamdulillah. Minimalis banget ente. Giliran minta rezeki, Allah kasih rezekiku yang luas nih. Giliran minta rezeki banyak. Anda zikir, Masya Allah, Subhanallah Allah. Maka makanan dan minuman, ya Allah, ya oksigen semua masuk, itu penuh dengan nama Allah. Maka mudah untuk menghafal Quran, mudah untuk berzikir. Mantep banget coy, sambelnya mantep. Gila coy, top markotop maknyus maerot manci emak-emak. Gimana mau ngapalnya gampang, gimana mau hafal Quran gampang? Susah, karena tidak ada cahaya Allah di dalam energi Anda. Bapak Ibu ini penting. Jadi saya tidak ingin Bapak-bapak Ibu keluar dari pengajian apa sih itu, repot juga nih, gitu kan? Maka supaya paham titik nol adalah kematian. Ini tidak mudah. Jadi titik nol yang dasar adalah ketika kita sholat. Bayangkan kita di dalam kubur. Bapak Ibu, ada si X, dia baru hijrah, perempuan cantik, hobinya joget-joget di tempat kafe-kafe. Kalau joget bukan di bawah, di atas meja. Akhirnya pakai hijab. Tahu dari mana Ustaz? Dia yang cerita sama saya diem doang. Saya kubur, tidak ada secercah cahaya masuk. Nangis, keluar dari kubur. Ya Allah, Ustaz, kita tuh nothing. Tuh orang kaya, rumahnya Masya Allah udah kayak istana. Ampun Ustaz, ya Allah. Dia nangis, dikubur mana nangis. Yang saya kubur kagak nangis, saya antepin, biarin aja lama. Biarin sampai nyahok. Udah Pak Ustadz? Belum. Tapi di sini enggak lah, gitu kan. Subhanallah. Nangis. Pak Ustadz, saya ingin istiqomah kayak begini. Insya Allah. Saya minta Pak Ustadz, minta apa? Gimana Pak Ustadz? Bisa nggak ngubur saya setiap minggu? Ngubur tiap minggu. Sebulan sekali Pak Ustadz supaya kuat. Iya, tapi nyusahin gua ngubur. Kebayang saking dia merasakan kenikmatan. Karena walaupun Anda takut tetap mau makan ingat mati. Bangun tidur, alhamdulillah. Ini bukan kafaratul majlis ya, bukan kafaratul majlis. Ingat, kafaratul majlisnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Oh, ba'da ma'atana. Ini pada tidur-tidur gitu kan. Wa ilaihin nusur artinya kepada Allah kami kembali. Baru melek ingat mati. Mau naik mobil, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina. Kalimat lamun qalibun, ya Allah kami akan kembali. Coba kita naik bus. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini akan mati. Ngomong apa sih mati-mati? Gak ngomong juga mati. Lalu doanya juga kita akan mati. Wa inna ila rabbina lamun. Itu kan doa mau bersafar, betul nggak? Artinya apa? Anda ngerti nggak? Itu ingat kematian. Kita lewat kuburan, memberikan salam, betul nggak? Assalamualaikum ya ahlan. Ya udah ahli kubur aja nggak apa-apa dah. Yang penting ngomong aja walaupun ngaco. Ya ahli kubur. Kacau. Yang penting semangat walaupun ngaco, hajar aja deh gitu kan. Ujungnya wa inna insyaallah bikum
lahiqun. Bahasa Indonesia kalau kita lihat kuburan, salam sejahtera rahmat buat engkau hai orang-orang beriman yang tinggal di sini, maksudnya ahli diyar. Menurut dia ahli kubur, ya udah nggak apa-apa lah. Subhanallah. Insya Allah kami akan menyusul bahasa Indonesia ini. Itu doa Ustaz. Iya, doa alam kuburan. Nyusul. Aneh nggak doa deh. Nggak doa tetap nyusul ini. Jadi setiap saat ingat kematian. Itu yang benar. Mau tidur ingat mati, bangun tidur ingat mati, semua ingat mati. Tetapi kebetulan kita hanya lisan saja berzikir, ininya tidak dipakai, ini tidak dipakai. Padahal itu menggiring Anda sampai titik nol. Itu maksudnya. Anda bisa makan, suatu saat Anda tidak akan makan, tidak minum ketika datang ajal. Maka ini kisahnya Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan Anda yang maha tinggi. Subhan. Kata-kata siapa? Fir'aun. Surat An-Nazi'at. Jangan lihat ini mah surat Yunus gitu kan. Nah, surat An-Nazi'at, aku Tuhan. Tapi tidak ada sampai sekarang, sampai pun presiden saya Tuhan, nggak berani itu. Ya kan? Walaupun wajahnya kayak Fir'aun, tapi kan nggak berani. Kan habis berketawa. Subhanallah, parah banget. Subhanallah. Itu tidak berani mengatakan, itu yang mengatakan Tuhan. Aku Tuhan. Akhirnya dia tunduk. Amantu, dia baru beriman. Amantu annahu la ilaha illallah illalladzi amantu bi Bani Israil. Kacau banget ini. Asal ngucap aja illallah. Ini lihat redaksinya, Allah. Kacau banget ini. Apa yang penting semangat. Walaupun ngaco, yang penting semangatnya dah. Saking sombongnya tidak mengucapkan Allah dari mulutnya Fir'aun. Tidak ada Tuhan selain Tuhannya yang diimani oleh Bani Israel. Maksudnya Allah. Baru dikatakan wa ana minal muslimin. Muslimin, dan aku termasuk orang berserah diri tunduk. Fir'aun akhirnya tunduk titik nol. Fir'aun akhirnya tunduk sampai titik nol. Aku berserah diri. Terlambat. Dan kita tiap hari disuruh sampai titik nol ketika sholat. Itulah khusyuk. Caranya gimana Ustaz? Caranya Anda bayangkan Anda wafat. Subhanallah. Dari Ayyub Al-Ansari ini hadis Rasulullah SAW. Ada hadis yang singkat dahsyat. Orang Betawi bilang nampol, nendang. Subhanallah. Dan ini dijadikan pegangan para imam-imam masjid. Kalau Anda ke Mesir, begitu. Ini di sana kiblat, betul? Imam itu, ini mohon maaf nih jadi imam. Saya kadang-kadang lihat imam kayak gini. Ini harus belajar. Anda jadi imam itu jangan hafalan Quran doang. Hafalan Quran pun harus ngerti wakaf ibdanya di mana. Yang kedua juga Anda tahu etika jadi imam. Kalau Anda jadi imam begini, ini tidak boleh. Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Anda harus menghadap jemaah. Karena etikanya Nabi tidak pernah berbicara kecuali menatap orang yang diajak ngomong. Kalau tidak, masa sufukum dalam hati saya, lu mau ngomong sama tembok apa? Balik badan lihat jemaah. Ya kan? Biasanya saya terjemahkan langsung, rapatkan shaf. Isi yang kosong, jangan sampai ada celah. Bahasa saya gitu. Ditambah lagi. Ini dalam hadis. Dipakailah imam-imam di Mesir. Sallu salata muwaddi'in. Kisahnya gini. Sahabat mengatakan, ja'a rajulun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah laki-laki datang kepada Rasulullah SAW.
Dia minta nasihat, tapi nasihatnya tuh agak-agak nyeleneh, nggak sopan menurut saya. Alim nih wa'ujis. Kata-kata terakhir itu yang agak enak. Kasih aku ilmu, ajarkan, tapi yang pendek, singkat, padat. Masa Nabi diajarin kayak gitu? Wa'ujis, singkat. Ada ijaz, ada ada ijaz, ada itnab. Apa? Udahlah, itu nggak usah bahas mereka, Bu, biarin aja gitu. Nah. Ini ilmu balaghah ini. Anda harus belajar ilmu balaghah. Subhanallah. Mana ini lupa. Ijaz itu singkat, itnab itu panjang. Nabi dibilang, wahai Rasul, ajarkan aku ilmu tapi yang pendek. Tolong bapak-bapak ingat, ada 3, tapi saya fokuskan 1 aja karena mengingat waktu ya. Idza kunta fi salatika, ini adalah pondasi kekhusyuan. Hadis sahih Ibnu Majah 8833. Lihat nih. Idza kunta fi salatika, kalau Anda sudah berdiri dalam salat, fa shalli salata muwaddi'in. Salatlah salat perpisahan. Maksudnya apa? Bapak Ibu pernah dengar tawaf wada'? Perpisahan. Kalimatnya apa? Maksudnya salat yang terakhir, habis ini mati. Anda berpisah dari istri Anda, dari suami Anda, dari anak Anda, dari suara. Berpisah karena Anda wafat. Jadi ketika Anda salat, seakan-akan setelah salat mati. Tumbuhkan itu. Baru itu namanya titik nol. Ingat kematian. Fir'aun aja titik nol. Apa iya kita titik nol nunggu mati? Presiden dan anggota DPR dan ketua KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi tidak merasa titik nol. Betul nggak? Dia atur terserah saya. Nanti kapan titik nol? Ketika sakaratul maut. Baru titik nol. Kita tunggu aja. Oke. Oh ini nanti dulu lah. Jadi titik nol adalah bagaimana kita merasakan kematian di dalam sholat kita. Kalau Anda wafat di dalam kain kafan begini. Pasnya begini, betul nggak? Jadi ketika Anda bayangkan Anda di dalam kain kafan semua. Jadi waktu gladiresik kematian, gimana Mas? Tenang, Pak Ustaz, saya takut. Masuk aja, masuk. Begini gitu. Terus ngadep ke kiblat. Terus tempel tanahnya. Bau tanah. Ya bau tanah, masa bau harum parfum. Bau sate mah di sono. Ya Allah Pak Ustaz, tutup. Udah Pak, tutup. Manrob buka gitu kan. Saya jadi malaikatnya. Itu pada nangis semua. Dia merasakan ada si X. Dia hobinya selingkuh, 2 lingkuh, 4 lingkuh. Mobilnya Mercy yang terbaru, BMW terbaru, orang yang kaya. Karena they have, tapi they have problems gitu. Masukin. Diemin aja yang lama. Nangis tuh. Oh. Bapak punya mobil baru. Iya Pak Ustaz. Bisa dibawa nggak mobilnya? Bisa dibawa? Jawab. Oh, ya, saya terus habis-habisan. Saya itu keluar pun dia cium-cium istrinya. Saya banyak dosa. Ya Allah. Sekarang udah lurus. Ini jangan, Pak Ustaz kubur suami saya, jangan gitu. Ini kisah-kisah nyata. Ada lagi anak SMA. Anak SMA, semua saya kumpul. Saya kubur. Saya bilang, apapun yang ada kegiatan di sini, syaratnya jangan kasih tahu orang tua Anda. Siap. Saya kubur atu-atu. Ada yang keluar dari kubur langsung, saya mau pakai hijab Pak Ustaz. Saya bayar dulu sama orang tua saya. Besoknya langsung berubah. Orang tuanya nanya, alhamdulillah Pak Ustaz, diapain sih anak saya bisa berubah bagus? Mati gua.
Kalau dibilang dikubur, kita yang disemprot kan gitu. Dikubur, wah kan kacau. Saya diem aja udah. Udahlah, mau diapain, memang betul-betul dikubur gitu. Mau jujur kita hancur gitu. Emang saya kubur. Kenapa? Karena kematian itu Anda merasakan la haula wala quwwata. Ada bapak-bapak habis sholat isya narik saya, Pak Ustaz, please, habis sholat isya ada apa Pak? Saya mau curhat Pak Ustaz, ada masalah yang serius. Ya bentar Pak, Mbak Dia dulu. Wih, Mbak Dia isya, sini Pak Ustaz, please pegang, ada apa Pak? Udah cerita bla 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 bla. Saya kira apa Pak? Itu bukan masalah serius. Pak Ustaz gimana? Ini saya udah mau mati. Menurut dokter gak jauh, gak lama lagi saya mati. Pak, itu berita gembira. Saya tanya, ini sekarang saya tanya bapak-bapak ibu masih muda nih. Anda mau A atau B? Apa itu? A, matinya ketahuan kapan? B, matinya kagak ketahuan kapan? Milih mana? Ibu kok diam aja? Gak milih pun pasti mati. Kalau saya milih A, ketahuan. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Jalan ke mall, mati coy, mati kan gitu. Betul nggak? Orang itu merasa waktu milik dia. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Atahiyatul barakatuh, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, alhamdulillah, karena merasa waktu milik aku, padahal waktu milik kita. Rubah sekarang. Arifin habis sholat mati. Siapa yang ngajarin? Rasulullah SAW. Idza qumta fi salatika fasholli salatal muwadda kama qala Rasulullah SAW. Kalau Anda berdiri ketika mau sholat, yakinlah habis sholat ini Anda mati. Allahu Akbar, titik nol. Seperti Anda di dalam kain kafan. Bapak tadi saya ajarkan, Pak, mau saya kasih tahu masalah serius. Apa Ustaz? Masalah serius itu kalau kita udah di dalam kubur, dosa kita banyak. Mau balik kemana? Itu masalah serius. Maka ketika Anda sujud, bayangkan Anda di dalam kubur. Mau bawa apa? Wa ma yughni anhu maluhu idza taraddah. Gak ada manfaatnya hartanya. Surat udah kelamaan. Jadi begitu. Lama banget. Saya habis waktu saya. Gitu. Surat Al-Lail. Dah. Kelamaan. Gitu. Subhanallah. Betul nggak? Ketika kita sholat, bayangkan mati. Please, bangunlah gitu. Jadi titik nol yang dahsyat adalah ingat kematian. Itu satu nasihat yang singkat padat. Dan itu yang mengilhami saya. Jadi di Masjid Raya Pondok Indah. Saya dulu aktif di situ Pak ya. Masjid Raya Pondok Indah. Saya aktif di situ. Pondok yang kagak ada santri dan kiainya. Pondok Indah. Masjidnya besar. Ada anak muda. Saya mau tanya, saya Pak Ustaz. Silakan Pak. Jaraknya gitu. Kacau. Saya mau nanya, jawabannya jangan panjang-panjang. Saya ini orangnya keras. Sudah mati saya, nggak usah dikasih tahu juga tahu kita. Saya nanya, jawabannya jangan panjang-panjang. Saya ini hati saya keras sekali. Gimana caranya supaya hati saya lembut? Terima kasih. Assalamualaikum. Ampun ya Allah, ampun. Astaga. Dalam hati saya, ini kasihan banget bininya kan gitu kan. Subhanallah. Stres bininya ngeliat suami kayak gini, TBC, tekanan batin continue gitu. Allahu Akbar. Saya akhirnya zikir, ya Allah ya Rabb, kasih jawaban ya Allah. Alhimni rusdi ya Allah, alhimni rusdi. Wa'idhi min syari nafsi. Itu hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Oh ya. Oke, saya jawab. Bapak tadi mana? Tangga-tangga. Oke. Bapak kalau bisa setiap hari ke kuburan baca batu nisan itu nama Anda.
tanggal lahir sebutkan, matinya hari besok. Tiap hari Pak, itu nasihat singkat, bisa diem dia, mati gua gitu kan. Katanya mau yang singkat. Jadi kalau hati Anda keras, Nabi mengatakan banyaklah ingat kematian. Itu Nabi. Bahkan Rasul perbanyaklah ingat kematian. Hadis Rasulullah SAW di depan para sahabat, Rasulullah SAW berfirman sehingga para sahabat menangis, lemas badan semua. Rasulullah SAW bersabda begini, inna hadhil qulub tasadda'at kama tasaddal hadid idha asabal ma. Ketika sahabat dengar itu, ya Allah, astagfirullah, diam semua. Bahasa Indonesianya, hati kita semua, setiap orang hati manusia, dia pasti akan kotor dan berkarat, laksana besi tertimpa air. Semua orang merasakan karat hati, kotor hati. Langsung, ya Allah, berarti hati saya kotor. Ini kata-kata Rasul. Di antara sahabat, ya Rasulullah, ya apa? Fama jalauha. Bagaimana menghilangkan karat-karat hati? Dua. Menghilangkan karat hati dua dalam hadis ini. Pertama adalah kasratu zikrul maut. Banyak-banyak ingat mati. Kalau Anda tidak ingat mati, hati keras, sombong, angkuh, inilah aku. Ingat Fir'aun, terlambat. Ketika sakarat baru ingat titik nol, ketika kita tidak. Yang satu lagi apa? Banyak-banyak tilawatul Quran. Orang yang jarang baca Quran hatinya berkarat. Kita setiap saat membersihkan fisik kita, mandi, ganti baju. Berapa kali? Rata-rata di bawah 5 kali. Mandi paling 2 kali. Ganti baju paling 2-3 kali. Tapi sholat lebih daripada 5 kali. Yang fardu aja 5. Belum lagi qobliyah, ba'diyah, belum lagi tahajud dan seterusnya. Baca Quran, berzikir, itu membersihkan hati, membersihkan jiwa. Itu individual vertikal. Membersihkan jiwa yang lain apa? Yang ini berat. Ketika Anda dihina orang, dicaci maki orang, itulah latihan sholat khusyuk di sini. Tazkiyatun nafas bukan hanya dengan berzikir, tapi ketika benturan, dihina, dicaci maki, ya Allah, toh kita akan habis. Anda dihina atau tidak dihina, tetap aja kita akan hina. Memang aslinya kita diciptakan oleh Allah mimma immahin. Hina itu bahasa Arab, dari air yang setetes yang hina. Jadi kenapa kita membanggakan diri? Maka itu ingat kematian setiap saat. Ini jadi kalau saya diundang dari tahun berapa ya, 2014 bolak-balik Amerika Kanada. Saya oleh-olehnya ini. Ya kalau sudah punya kekuatan ingat mati terus, tinggal dikasih orang, nih buat kamu, ini buat. Jadi oleh-oleh saya murah, apa, beli kain kafan, potong-potongin aja. Coba Anda beli kain kafan, potong, jadiin sajadah. Allah, saya akan dikafani. Baru Anda sampai titik nol, la haula wala. Tadi zikir sudah saya ajarkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Salah. Subhanallah, Masya Allah, ya Allah, salah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salah. Yang benar adalah fadzkuruni azkurkum. Ingatlah aku, maka aku ingat. Jadi kita kembali pada diri kita. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfu. Jangan seperti orang yang lupa Allah, maka Allah menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Maka cara berzikir Allahu Akbar, saya nol.
Itu maksud saya. Subhanallah, maha suci Allah, saya banyak dosa. Maka diungkapkan, diekspresikan dengan ruku, dengan sujud. Ini gerakan tadi belum ada. Ketika ruku dan sujud bertasbih, betul? Maka kita merasa hina, merasa tidak suci, banyak salah. Maka kita menghinakan diri kita di hadapan yang maha suci. Begitu caranya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Saya punya? Tidak ada setitik pujian yang aku miliki. Itu titik nol. Itulah zikir yang benar. Jadi kekhusyuan adalah titik nol. Baru punya kekuatan. Kekuatan itu dahsyat karena dari Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang pernah ke tanah suci, pakaian ihram. Ini boleh? Boleh enggak? Tidak. Ini haram, betul? Pakai ini boleh? Laki-laki tidak boleh, hanya 2 helai, tidak berjahit, betul? Istri Anda yang tadinya halal menjadi haram. Ente belum mengerti, ya, belum mengerti. Istri yang tadinya halal menjadi karena dalam keadaan haram. Potong kuku haram, pakai parfum haram, dan seterusnya. Sekarang sholat takbiratul ihram. Jaga hati pikiran Anda, nggak boleh mikir yang lain, hanya Allah saja. Ihramkan hati dan pikiran. Itu passwordnya di situ. Jadi passwordnya dan antivirus adalah takbir. Oke? Saya praktek di sini. Ini hati dan pikiran kita. Nanti tolong dibersihin nanti. Langsung. Anda mikirin ibu-ibu, mikirin jemuran, mikirin sayur, suami belum pulang-pulang, anak belum pulang-pulang, mikirin. Allahu Akbar. Hanya Allah, semua nggak ada ini semua. Allah tahu. Jadi ketika takbir ihram itu sebelumnya sudah ada muqaddimah. Muqaddimahnya apa? Dari azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah 4 kali terus diulang-ulang sampai pun mau qomat. Allahu Akbar, Allah diulang-ulang. Kenapa? Karena afeksi itu tidak mudah. Dari cognition kepada affection harus melalui 1, tauhid rububiyah uluhiyah. 2, repetition, harus diulang. 3, harus intensif. 3 inilah merubah dari cognition kepada affection. Tidak ada lagi caranya. Dan 3-tiganya diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Saya ulangi lagi. Anda tahu Allah Maha Besar, tapi rasa belum tentu Allah Maha Besar. Anda tahu Allah Maha Melihat, tapi belum tentu Anda merasakan Allah Maha Melihat. Caranya gimana? Dari sini ke sini ada teorinya secara ilmiah. Anda harus punya mengembalikan pada Allah. Tauhid rububiyah dan ulu harus diulang, pengulangan lagi. Pengulangan tidak cukup sekali, harus intensif. Oke, saya ulangi lagi. Allahu Akbar, semuanya kosong. Hanya Allah yang Maha Besar. Tiba-tiba ketika sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tekwan nih. Iya tekwan, bener. Ini sambalnya hijau nih. Kan gitu. Ada orang masak tekwan. Bisa terjadi? Bisa terjadi nggak? Allahu Akbar, bakar sate. Mantap. Itu nanti di akhirat sholat Anda ketulis. Mantap. Ada ketulis. Mikirin sate si fulan itu ketulis. Jangan pikir Anda ketulis. Caranya gimana? Ini saya ajarkan. Jadi ketika Anda melihat seperti ini, dia mikirin sate, mikir ini, ada lagi takbir. Walaupun takbir selanjutnya tidak disebut dengan takbiratul
Gerakan takbir tuh dia mikirin ini, mikirin yang lain. Ruku, Allahu Akbar, semuanya kecil, hanya Allah. Begitu kan? Pikir yang lain. Sami'allahu liman. Allah Maha mendengar. Bapak Ibu, tolong yang ini direkam baik-baik, ajarkan kepada anak-anak. Yang ini. Bagaimana cara melihat dalam tanda kutip Allah Azza wa Jalla? Ini pakai Al-Quran semuanya, bukan pakai teori saja. Teksnya semua dari Al-Quran. Orang Yahudi mau percaya dengan Nabi Musa asalkan mereka melihat dengan Allah dengan jelas dan nyata. Ini tadi saya ajarkan ini. Sekarang saya ajarkan teorinya adalah dari yang abstrak harus menjadi konkret. Apa? Dari abstrak dari yang gaib menjadi nyata. Caranya gimana? Ini saya ajarkan. Tolong ajarkan praktek buat diri kita dulu, baru buat anak cucu kita, ya. Pasti hafal semua. Karena ini surat selalu dibaca. Bapak Ibu tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa melihat Allah, betul? Jadi cara melihat Allah gimana? Diajarkan. Lihat apa? Alam semesta serta seisinya. Terlalu luas, lihatlah tubuh Anda. Al-yawm pasti hafal. Nakhtimu ala afwahihim. Terus wa tukallimuna ini watas hadu arjulum bima yaksim. Bapak Ibu, hari ini Anda tidak bisa berbicara semua di akhirat. Yang berbicara adalah tangan Anda menjadi saksi, kaki pun menjadi saksi, seluruh organ tubuh Anda menjadi saksi. Silakan Anda berbuat maksiat, tapi akan tercatat. Siapa yang mencatat? Organ tubuh kita, tangan dan kaki. Tidak mungkin satu hari tidak bisa melihat tangan. Pasti Anda melihat tangan. Di situ Allah sedang memonitor Anda. Subhanallah. Apa habis waktunya? Oh ada, alhamdulillah. Jadi ketika kita melihat organ tubuh kita, lanjutkan ayatnya. Hatta idza ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Subhanallah. Suatu saat ada Allah dikirim, orang-orang digiring ke neraka. Hatta idza ja'uha, ketika datang syahidas, menyaksikan. Siapa yang jadi saksi? Pendengaran, penglihatan dan kulit. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Orang-orang mengatakan, hai kulit, jangan bicara. Ngapain Anda berbicara tentang apa yang aku lakukan? Diam. Ngapain? Akan tetapi saking saya ngeliat terjemahnya salah. Karena terjemahnya dia tidak bisa membedakan ala dan li. Di dalam Al-Quran lima syahidum. Ala itu berarti memberikan saksi yang merugikan. Kalau saksi yang menguntungkan li. Waqalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kenapa engkau memberikan saksi yang merugikan bagi aku? Tapi kalimat ruginya hilang. Saksi itu ada dua, saksi yang menguntungkan dengan saksi yang merugikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini batu-batu, tumbuh-tumbuhan mendengar azan. Muazzin, dia akan menjadi saksi. Tumbuh-tumbuhan, bebatuan, dia azan, direkam oleh bebatuan. Subhanallah. Labbaik Allahumma labbaik. Anda bertalbiyah, pasir, batu, semua menjadi saksi nanti di akhirat. Saksi yang menguntungkan.
Di dalam hadis Al-Quran bisa menyiksa dan bisa menolong. Dalam hadis Rasulullah berdoa, ya Allah jadikan Al-Quran hujjatan lana la hujjatan alaina. Jadikan Al-Quran sebagai hujjah yang menguntungkan aku, jangan sampai hujjah yang merugikan aku. Karena Al-Quran bisa merugikan. Kenapa? Karena orang tidak menjalankan perintah Al-Quran, maka dia menjadi saksi yang merugikan. Oleh karenanya kadang-kala orang dibaca Al-Quran, dia wafat, malah menyiksa. Kenapa? Karena orang yang wafat tidak menjalankan perintah Allah. Disuruh sholat, nggak sholat. Tuh, Quran akan menjadi saksi. Begitu juga qalu wa qala li junudi lima syaitum alaina. Hai malaikat, hai kulit, diam. Kenapa engkau memberikan saksi yang merugikan aku? Subhanallah. Ini surat Fussilat. Nanti buka ayat yang ke-20, 21 dan seterusnya. Kata kulit, antaqanallah. Kami bisa berbicara karena Allah membuat kami bisa bicara. Sebagaimana Allah membuat Anda bisa berbicara. Jadi lihatlah bapak-bapak ibu, ada nggak satu hari saja tidak melihat kulit? Ada? Ada nggak? Pernah nggak Anda nggak melihat kulit? Mustahil, pasti melihat. Disitulah dia merekam apa yang Anda lakukan. Ditantang oleh Allah, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum, lanjut, wala absarukum wala juludukum walakin dzanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ini redaksi Al-Quran. Ditantang, wa ma kuntum, hei, dulu kalian tidak mampu bersembunyi dari pendengaran kalian. Anda tidak akan mampu bersembunyi dari penglihatan kalian. Anda tidak mampu bersembunyi dari kulit kalian. Jadi ketika kita sholat, ini sedang merekam. Apa yang ada di hati Anda, pikiran Anda, kulit merekam. Direkam semuanya. Berarti kita melihat kulit kita seakan-akan kita melihat Allah. Itu maksud saya. Bagaimana Anda bisa menghadirkan? Orang kadang kalau selingkuh, dia berzina. Orang mencuri, dia korup. Dia tidak menyadari. Jangan kasih tahu. CCTV dihancurkan. Pembunuhan, pembantaian. Kilometer 50 apa berapa? Pembantaian Sambo dan seterusnya. Dibunuhlah pendemonstran. Dia pikir tenang, aman kita. Barang siapa yang merasa aman di dunia, pasti takut di akhirat. Ingat materi pertama kali tadi pagi. Dan berapa siapa yang takut di dunia, maka dia akan aman di. Kalau ada hawa nafsu berbicara tentang selain Allah, Allah sedang merekam, kulit sedang merekam. Itu cara melihat Allah dalam tanda kutip. Dimudahkan oleh Allah. Ajarkan diri kita. Jadi saya ngeliat Allah, masya Allah, astagfirullah. Kulit sedang merekam apapun yang kita lakukan. Anda chatting, padahal istri orang. Subhanallah. Selingkuh, 2 lingkuh, 4 lingkuh. Anda pikir nggak ketahuan? Di depan rakyat saya anti korupsi, ternyata nyolong. Depan rakyat kita adalah dewan terhormat, ternyata main judi. Ribuan anggota dewan main judi. Putarannya ratusan miliar, nggak sampai triliun untuk judi doang. Itulah wajah Indonesia. Dia pikir aman. Itulah sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dia lupa kulit setiap detik bersama kita. Anda mau berzina, boleh potong dulu tangan Anda karena dia ngerekam. Kaki potong, mata congkel, kuping congkel, kulitnya dibuang dulu, bakar dulu, kulitnya lepas, baru silakan berzina. Sate kali hitam semuanya. Kebayang. Itu maksudnya mustahil. Mustafa, mustahil. Yang penting wah Mustafa, nggak apa-apa. Arti mustahil. Anda mau lari kemana? Dan tidak ada maksiat yang dihapuskan. Ingat, yang dihapuskan itu konsekuensi logisnya.
punishment-nya. Tapi catatan itu tidak mungkin dihapus. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin. Surat yang penting bersuara. Surat apa? Hanya hajar boleh. Sekecil apapun yang baik yang buruk tercatat. Ustaz, kalau saya minta ampun, yang dihapuskan itu punishment-nya. Catatannya tertulis rapi. Tidak mungkin Anda tidak tertulis. Itu redaksi Al-Quran akan diperlihatkan. Yang diampuni itu yang dihilangkan hukumannya. Jelas? Maka ketika kita sholat, ya Allah ini sedang merekam semua rekam. Allahu Akbar. Jadi ada dua, Anda rasa bersama Allah. Lihat apa yang Anda lihat, kembalikan kepada Allah. Kulit kita dia dari Allah, dan ingat akhirat karena kulit akan merekam dan akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Subhanallah. Oke, ada manfaatnya kita hari ini full? Ya. Ada apa banyak? Saya ingin dipraktekkan. Afatul ilmi an-nisyan. Bencananya ilmu adalah lupa. Ibu bapak nggak jawab karena kagak ngerti bahasa Arab. Saya terjemahkan lupa. Saya ajarkan supaya tidak lupa. Bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Anda Al-Fatihah tidak akan lupa. Betul nggak? Nggak mungkin lupa Al-Fatihah. Betul. Kenapa? Karena Anda praktekkan setiap hari. Maka praktekkan setiap hari. Anda berzikir sebelum tidur, ya Allah, alhamdulillah saya sehat sampai ini. Ngobrol bahasa Indonesia, nggak usah pakai bahasa Arab. Alhamdulillah ya Allah saya bisa begini, ya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Bacalah apapun, subhanallah, subhanallah, 33, alhamdulillah. Mau tidur, baca ayat kursi, baca zikir ini sampai tertidur. Jangan megang HP. Jangan. Biasakan. Bangun tidur, duduk dulu, berzikir dulu. Rubah. Terus Anda ngeliat sesuatu, Allahu Akbar, masya Allah. Tidak sampai di situ. Step kedua, ini akan ada pertanggungjawaban. Jadi Allah akhirat, Allah akhirat, Allah akhirat. Tolong dicatat. Ada ada ayat pendek sekali yang menggambarkan takwa. Takwa itu di mana tadi? Di sini. Surat 21 ayat 49. Dua pondasi ini khusyuk. Apa itu? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Satu. Yang kedua, wa hum minas sa'ati mushfiqun. Dua. Jadi orang bertakwa adalah rasa. Rasa itu di sini. Maka itu gambarannya adalah ada gambar, ada dua rasa. Rasa Anda bersama Allah, kemudian rasa tentang akhirat. Apa artinya Ustaz? Surat Al-Anbiya ayat 49. Dia takut sama Allah padahal Allah nggak kelihatan. Dia takut azab Allah padahal Allah tidak kelihatan. Kapan-kapan kita kupas tuntas tentang takwa. Jangan pakai teori, semua pakai Quran hadis, hanya itu toh. Jangan pakai teori. Teori Anda teorikan berdasarkan Al-Quran hadis, supaya kita punya religion understanding by Al-Quran and hadis design. Pemahaman kita betul-betul didesain oleh Al-Quran hadis. Sekarang kita punyanya religion understanding by culture. Kita pahami katanya sih gini, katanya semua serba katanya. Pelatihan sholat khusyuk yang saya perhatikan itu semuanya berdasarkan katanya. Gimana pelatihan sholat khusyuk Anda tidak berpikir? Pondasinya berpikir. Maka rasa bersama Allah dengan berpikir. Yang kedua, lihat wahum minas sa'ati mushfiqun. Dia tuh takut sama akhirat.
Pertanyaannya selanjutnya adalah, Ustadz, kenapa takwa itu takut? Kenapa tidak cinta? Saya jawab, takut di sini adalah cinta yang dahsyat, maka mengeluarkan rasa takut. Yang cintanya luar biasa, bapak-bapak ibu kita punya anak, sangat cinta anak kita. Takut dia bodoh, maka kita sekolahin. Takut dia masuk neraka, kita ajarkan agama. Saking cintanya, maka namanya takut. Jadi takut itu adalah gambaran cinta yang dahsyat. Ingat itu. Saking cintanya Anda pada diri Anda takut sholat tidak diterima, pelan-pelan. Allah, begitu. Anda mau ujian, takut gak lulus, maka dia hati-hati, betul gak? Jadi takut itu sebetulnya merasa cinta terhadap diri Anda. Maka takut pada Allah dan hari akhirat. Jadi dua. Maka dua pondasi ini harus dipahami sampainya di sini. Takwa itu di sini, bukan di sini. Para koruptor tahu nggak nyolong itu dosa? Tahu nggak? Presiden tahu nggak bohong itu dosa? Tahu nggak? Tapi dia bohong nggak? Bohong nggak? Bohong. Banyak apa enggak? Bapak Ibu yang ngomong banyak, kalau saya emang enggak. Saya nggak ngomong ya. Memang menurut Pak Ustadz Arifin gimana? Dia bohongin banyak banget. Gitu. Bedanya cuma saya pakai banget. Itu parah banget. Subhanallah. Jadi orang tuh tahu tapi tidak ngerjain karena ilmu agamanya di sini bukan di sini. Ini para anggota dewan yang terhormat tahu nggak itu judi haram, tahu tapi main judi. Maka itu takwa itu di mana? At-taqwa hahuna. Itu Nabi ngomong. Takwa itu sampai Nabi meletakkan kedua tangannya di dadanya. At-taqwa hahuna. Begitu itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oke. Jadi jelas ya. Salat. Berarti salat itu adalah hijrah. Hijrah dari dua. Lihat tangan saya, dari makhluk kepada khaliq. Dari dunia kepada akhirat. Maka ketika Anda melihat gedung ini besar karena Anda di dalam. Tapi gedung ini menjadi kecil ketika Anda naik pesawat. Maka ketika Anda sholat, Anda sedang bertemu dengan yang maha tinggi. Maka dunia serta isinya harusnya kecil. Kalau Anda sholat masih gundah, gelisah, galau, marah, berarti Anda tidak bertemu dengan yang maha tinggi. Kalau Anda melihat mobil itu besar karena badan kita masuk, kemudian kita ke puncak Monas, maka mobil menjadi kecil, betul? Karena kita di atas. Kalau Anda melihat mobil itu besar, berarti belum di atas. Maka betapa banyak orang sholat tapi dia tidak mi'raj. Sholat itu mi'raj. Tahu dari mana? Al-Quran. Maka orang yang sholatnya benar tidak akan pelit. Orang pelit itu tanda sholatnya tidak diterima. Sampilih karyang. Ada yang ngerti nggak nih? Pedit, koret. Tahu dari mana? Al-Quran. Orang yang ngomel terus, kenapa? Dia tidak, sholatnya tidak diterima. Kenapa? Dia belum hijrah. Sholat itu hijrah, ada pembanding. 10 itu kecil atau besar? Tidak bisa Anda nilai kecuali ada pembanding. Bisa menjadi besar kalau dibanding 1. 10 itu bisa menjadi kecil dibanding 1000. Betul? Dunia serta sisinya akan besar, tapi menjadi kecil dibanding akhirat. Makhluk semua menjadi kecil karena dibanding khaliq, yaitu pencipta. Itu maksudnya. Maka sholat adalah membangun berpikir rasional. Karena rasio adalah pembanding. Berpikir rasional adalah berpikir berbanding. Dunia serta sini kecil. Subhanallah. Ini yang harus kita pahami. Maka saya tidak setuju saat khusyuk hanya hati doang, pikiran diasah yang memasuk kepada hati. Kita akan coba lihat. Bismillah. Takbiratul ihram adalah antivirus. Ketika masuk pikiran-pikiran Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu kecil. Anda hijrah, umpan oleh setan, diumpan, mikir ini, tidak, Allah besar. Jangan dimakan umpan itu, tapi dilewatin. Mikir makanan, Allah yang cipta. Mikir anak, Allah. Karena sudah habitnya gini. Tadi saya pernah terangkan, saya keluar kamar mandi, cetek, matiin lampu. Karena udah habit, betul? Menjadi kebiasaan. Nah, Anda terbiasa melihat Allah.
Jadi ketika khusyuk itu bukan berarti blank sama sekali, pasti ada yang masuk. Tapi masuk itu jadikan batu loncatan kepada Allah. Begitu caranya. Karena di luar sholat Anda melihat sesuatu langsung Allah, melihat sesuatu Allah. Maka ketika Anda sholat mengingat sesuatu langsung kepada Allah. Jadikan dia batu loncatan kepada Allah. Itu namanya habit of mind tauhid. Maka takbir itu dahsyat. Tes. Nanti sholat takbirnya di dalam hati dengan takbirnya dikeluarkan, beda jauh sekali. Ada orang sholat gini, takbirnya dalam hati, sallu kama ra'aitumuni, sholatnya ikutin Nabi, Allahu Akbar. Anda mau begini boleh, mau begini boleh, itu masa ikhtilaf fikih, saya tidak akan bahas itu. Kadang-kadang ada video-video Allah Akbar, Treng, Allah, Treng, ini fikih apa? Treng, Allah Akbar, ini Treng. Kadang-kadang tuh ada video ini apa? Allah Akbar, Treng, harus begini, Treng. Mau begini. Tidak, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Treng. Ulangnya Allahu Akbar, Treng. Ini sholat, ini belajar fikih cangcong. Ini kadang-kadang ini siapa yang ngajarin ini? Dia tidak belajar muqaranatul madzahib. Anda mau lutut boleh, mau tahan dulu Allah, itu boleh. Anda mau ini juga boleh, Allah boleh semuanya ada hadisnya. Anda mau manteng at-tahiyat boleh, tahiyat boleh, semuanya boleh. Mau goyang, mau tentak, ada dasarnya. Subhanallah. Ini at-tahiyat Cereng. Ini fikih cerang ini. Nanti ada nyebar itu. Saya ajarkan Bapak Ibu yang cinta Allah semua. Anda jangan terlibat masalah fikih. Ya. Yang penting ketika Anda Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semuanya kecil. Antivirus, jagain. Allah Maha Besar. Maka caranya bangunlah takbir di luar sholat. Biasakan Anda terjaga. Lihat ini Allah Akbar, Masya Allah, subhanallah. Ya. Jadi ketika gerakan antara gerakan, ingat Allah, gerakan Allah Akbar, sami Allahu liman. Allah Maha mendengar siapapun yang memujinya. Toh kulit merekam, betul? Lihat tangan lagi merekam, kaki lagi, semua lagi merekam. Maka tumbuhlah rasa keberhati-hatian. Subhanallah. Ini apa? Kita di mana? Amat sangat kecil. Karena kita naik pesawat luar angkasa, kelihatan bumi. Betul nggak? Ini berandai-andai kita naik pesawat, pesawat luar angkasa, luar negeri, luar negeri. Angkasa ini angkasa, bukan luar negeri. Ya nggak apa-apa lah, luar negeri lah. Ya kan? Anda melihat ini, kita di mana? Masjid kecil, semua kecil. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya Allah, bagaimana yang menciptakan? Subhanallah. Ini bumi. Kita di mana? Terus Anda sombong, inilah aku. Cantik sekali. RH. Astagfirullahaladzim. RH apaan? Apa yang Anda banggakan? Anda tuh nothing, kita tuh nothing. La haula wala. Subhanallah. Bumi ini dibandingkan Jupiter, Allahu Akbar, alam semesta maha dahsyat. Bagaimana Allah yang maha dahsyat? Allah. Bumi kecil. Allahu Akbar. Bumi kecil. Ini matahari. Saya pernah nonton 2 jam tentang matahari. Film tentang matahari, saya nonton tentang matahari. Jadi kalau ini wajah Anda, ambil bulpen, tempelin. Ini yang setitik ini bumi. Wajah Anda adalah matahari. Terus kita di mana? Kok bisa melupakan Allah? Allahu Akbar. Kita setitik tuh, bumi itu setitik tuh. Subhanallah. Matahari ya. Subhanallah.
Tuh lihat, itu matahari, itu Arcturus. Bumi udah nggak kelihatan. Itu Arcturus tuh. Matahari, ini Arcturus, matahari. Oke, gede sedikit lah, pakai spidol. Tadi pakai pulpen, pakai spidol. Tapi jangan pakai permanen, dipraktekkan. Allahu Akbar, ngapain kamu? Kata Ustadz, kasih spidol. Lebay namanya. Ini bagaimana? Lihat aja, matahari sudah nggak kelihatan. Terus apa yang Anda merasa besar? Maka takbir kita nggak paham karena nggak pakai berpikir. Semua agama pakai rasa tapi tidak pakai akal. Hanya Islam tok yang pakai akal. Ini Antares, matahari udah gak kelihatan. Sebenarnya ini Antares, ini matahari itu jadi bakterinya. Udah gak kelihatan dengan mata. Allahu Akbar. Pahamilah itu. Bagaimana Allahu Akbar? Aduh, jemuran. Ya Allah, jemuran lagi. Subhanallah. Ya, lihat, tangan kita sedang merekam pembicaraan Anda, sedang direkam, mulut Anda sedang direkam, semua direkam oleh tangan kita. Kaki Anda merekam, nanti dia bicara. Tadi, al-yawm, pada hari ini, nakhtimu ala afwahim, habis waktunya. Gitu kan? Mulut Anda tidak, yang bisa bicara siapa? Kaki. Subhanallah. Ada pertanyaan? Ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Baik Bapak Ibu, kalau Anda mau chat, mau HP saya kasih lagi nomornya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. 08 11 97 20 969 08 11 97 20 969 ya. 08 11 97 20 969. Alhamdulillah, insyaallah ada manfaatnya dan dipraktekkan. Orang khusyuk itu tidak akan ngomel. Ditulis lagi, tulis surat Al-Ma'arij, ditulis surat Al-Ma'arij ayat 19, 20 dan seterusnya. Anda akan bercermin, astagfirullahaladzim, berarti sholat saya tidak diterima. Atau ini Quran, ya Allah, itu yang benar. Tapi yang nggak benar, Quran benar nggak sih ini? Kenapa? Saya sholat terus kok ngomel terus, kagak benar. Ya ngerti Quran, ente yang salah. Surat apa tadi? Ayat 19. Innal insana khuliqa halu'an idza masu syarru jazu'an wa idza masul khairu illal musallin, kecuali orang yang sholat. Ada dua sifat. Kalau dapat kesengsaraan, ngomel, berkeluh kesah, ngamuk. Kalau dapat nikmat, dia pelit, kecuali orang yang sholat. Berarti hati-hati ya dengan sholat, kita perbaiki sehingga dapat an-nafsul mutmainnah. Ada manfaatnya ya. Saya serahkan kepada antum Syahrul Asal ya. Mudah-mudahan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair jaza. Saya mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.